Nah, pas dimulai aku, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Dayak Rumpun Oddanum ingin melakukan presentasi tugas hukum adat. Di kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Ahmad Syekhur Rijal, yang kedua saya sendiri Jeffy Septian, yang ketiga Muhammad Lutfi, yang keempat Cynthia Clara, yang kelima Cynthia Hafiz. Untuk kesempatan kali ini saya tidak akan membuang banyak waktu lagi. Saya akan dan teman-teman saya akan melakukan presentasi. Yang pertama akan dibacakan oleh lokasi masyarakat adat. Rumpun Oddanum atau Rumpun Barito adalah salah satu rumpun Dayak yang meliputi seluruh suku Dayak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian selatan, dan Kalimantan Barat bagian tenggara. Kelompok Dayak Rumpun Oddanum merupakan induk bagi rumpun Dayak Ngaju. Terkadang kedua rumpun dipisahkan penggolongan suku-suku ke dalam rumpun-rumpun berbeda-beda menurut pendapat ilmuwan masing-masing. Pembagian lama dan mutakhir juga berbeda-beda. Menurut Tetek Datum, rumpun Oddanum berasal dari langit ketujuh yang diturunkan ke bumi dengan menggunakan palangka bulau oleh Ranying Hatala langit di 4 tempat, yaitu lanjut. Di Tantan, Puruk, Pamatuan yang terletak di hulu Sungai Kahayan dan Barito, Kalimantan Tengah. Di Tantan, Liang, Mangan, Puruk, Kaminting yang terletak di sekitar Bukit Raya, Kalimantan Tengah. Di Datah, Tangkasing, hulu Sungai Malahui yang terletak di daerah Kalimantan Barat. Di Puruk Kembang, Tanah Siang yang terletak di hulu Sungai Barito, Kalimantan Tengah. Lanjut. Sekarang masuk kepada mata pencarian Dayak Rumpun Oddanum. Dalam kesehariannya, suku Dayak Oddanum ini sebagian besar masih dekat dengan kehidupan alam di hutan dan melakukan perburuan binatang liar, serta bertani berladang. Juga mereka melakukan dan memelihara ternak seperti ayam dan babi. Kegiatan lain seperti ikut dalam penambangan emas di sungai-sungai yang mengandung emas, sehingga banyak dari mereka yang menjadi kaya di pedalaman dari hasil menambang emas. Selain itu, tidak sedikit yang telah bekerja di luar wilayah mereka, seperti di Palangkaraya, Kuala Kapuas, Muara. Lanjut. Di Muara Teweh dan lain-lain sebagai pekerja di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizal. Silakan. Mungkin ada kendala teknis
Saya lanjutkan dulu. Selanjutnya, bahasa Dayak Rumpun Oddanum. Suku Dayak Oddanum juga secara bahasa berbeda dengan suku Dayak Ngaju yang tinggal di sepanjang bagian tengah-tengah Sungai Besar Kalimantan Tengah. Dan secara numerik dan bahasa merupakan kelompok masyarakat Dayak yang dominan di daerah tersebut. Suku Dayak Oddanum memiliki bahasa sendiri, berbeda dengan suku Dayak lainnya, yang disebut sebagai bahasa Oddanum. Bahasa Oddanum berkerabat dengan bahasa Dayak Siang, yang memiliki kesamaan sebesar 70%. Rata-rata bahasanya itu sama, hanya sedikit saja berbeda. Dengan bahasa Dayak Kohin memiliki kemiripan sebesar 65%, dengan bahasa Dayak Katingan kemiripan sebesar 60%. Sedangkan bahasa Dayak Ngaju memiliki kemiripan sebesar 50%. Jadi rata-rata bahasa Dayak itu hampir sama, hanya yang membedakan mungkin intonasinya saja. Lanjut, agama Dayak Rumpun Oddanum. Seperti kebanyakan suku Dayak, mayoritas masyarakat Oddanum juga menganut agama Kahariangan. Agama yang sudah lama dianut oleh suku Dayak kebanyakan yang ada di Kalimantan. Mayoritas suku Dayak yang ada di Kalimantan menganut Kahariangan, bahkan ada yang Kristen juga. Masyarakat suku Dayak Oddanum adalah mayoritas beragama Kristen sebagian. Nah, dan sebagian tetap mempertahankan agama Kahariangan dan sebagian kecil memeluk agama Islam. Tak jarang juga berarti orang Dayak ada yang beragama Islam. Dalam legenda suku Dayak Oddanum, nenek moyang mereka berasal dari langit. Nah, jadi datangnya dari langit yang diturunkan ke dunia dengan wadah emas di 4 tempat. Tempat pertama yaitu di Bukit Pamatuan, suatu daratan tinggi antara hulu Sungai Kahayan dan Sungai Barito. Lanjut, lambung adalah manusia nenek moyang pertama yang diciptakan. Dari si lambung inilah semua keturunan menyebar di perhuluan sungai besar seperti Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, dan Sungai Katingan yang disebut suku Dayak Oddanum. Begitulah agama mereka terbentuk dan dari mana juga mereka berasal. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasinya oleh teman saya yaitu Cynthia Hakim. Silakan. Fasilitas umum, seperti yang kita tahu bahwa masyarakat adat lebih banyak yang tinggal di pedalaman hutan. Yang mana dengan ini kita tahu bahwa fasilitas umum yang dimiliki sedikit bahkan tidak ada. Hukum adat yang berlaku. Hukum adat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan pada masyarakat adat Dayak Uut, Danum Desa Deme, Kecamatan Ambalau, yaitu Nyanggar, Manyobuah, Nitoy, Tanong, Nitoy Komuran, Nupang Lumok, Nupang Naupong, Pongolului, Matipati, Kotibas. Contohnya yaitu hukum adat Nyanggar, kegiatan adat yang harus dilaksanakan oleh pihak pemegang izin pembongkaran lahan dan pemanfaatan lahan seperti HPH dan perkebunan. Syaratnya sirosaki 1 ekor babi kurang lebih 80 kg, ayam 1 ekor, kain panjang, siroto manas, pinjen atau bangok, misoto umat, arak, dan tuak. Akibat apabila tidak dilaksanakan, mate kohok, kecelakaan, tulah, dan musibah. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah masalah yang dihadapi akan dibacakan oleh Rizal yang tadi sempat terkendala koneksi. Silakan, Saudara Rizal. Masalah lain adalah mengenai konflik tanah adat. Adalah ada 600 desa yang belum jelas status lahannya dan rata-rata di wilayah masyarakat adat Kalimantan Tengah seperti pernyataan Bapak Siunjarias, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah. Pengakuan atas lahan di 600 desa di Kalteng belum jelas dampaknya. Di desa-desa itu rawan menjadi sengketa lahan.
Lahan tersebut umumnya berupa tanah dan hutan adat yang disimpan sejak nenek moyang. Terkait lahan adat, suku Dayak Danum akan menginventarisir kembali mana-mana saja yang merupakan lahan adat dan bukan, dengan tujuan agar bisa dikelola kembali oleh masyarakat adat. Selama ini bahkan banyak orang yang ngaku-ngaku masyarakat adat, jadi ujung-ujungnya lahan adat itu dijual. Next. Pemberdayaan masyarakat. Untuk saat ini kami belum menemukan bahwa suku adat Dayak diberdayakan oleh siapapun. Akan tetapi kami menemukan bahwa IKADUM, Ikatan Keluarga Besar Dayak Danum, menggelar sebuah acara yaitu Musyawarah Masyarakat Adat di Kalimantan Barat. Yang menarik dari hal ini adalah acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sintang dan Bupati Kapuas Hulu. Pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah. Cukup, Ketua, mohon maaf, ya, materi ini akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Lutfi. Silakan. Pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Gunung Mas, Evandi, memaparkan hal-hal penting yang perlu diperhatikan usai disetujuinya Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Terhadap Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, pada prinsipnya dapat diterima menjadi perda dengan beberapa catatan dan pertimbangan, ujarnya Rabu 6 April 2022. Catatan penting yang perlu diperhatikan yakni: pertama, disepakati bersama perubahan untuk pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut. Poin 1, pemerintah daerah mengakui dan menghormati suku Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum adalah masyarakat hukum adat. Poin 2, suku dan subsuku yang belum termasuk sebagaimana pada ayat 1 di atas diatur dalam peraturan Bupati. Poin 3, Bupati berdasarkan kewenangan memberikan pengakuan pada wilayah masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tahapan yang diatur melalui peraturan daerah ini. Catatan penting lainnya yakni dengan disepakati perubahan pada pasal 4, pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah mengakui semua masyarakat asli yang bersuku Dayak Ngaju dan Dayak Ot Danum adalah masyarakat hukum adat Dayak. Terima kasih Saudara Lutfi. Untuk materi pengakuan wilayah adat akan dilanjutkan oleh Saudara Cynthia Kara. Silakan. Pengakuan wilayah adat. Pada tataran legislasi daerah, jawaban terhadap permasalahan pertanahan tersebut direspons oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008, Junto Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Adat Dayak, dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009, Junto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan hak-hak adat di atas tanah. Kedua peraturan itu segoyongnya mampu menjawab rentetan konflik agraria di Kalimantan Tengah, khususnya berkaitan dengan tanah adat. Naskah Petak Danum Itah ditentukan oleh Surat Keterangan Tanah Adat atau SKTAA merekam, lanjut, merekam jejak inventarisasi tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah di Kelurahan Kalawa, Kabupaten Pulau Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Lanjut. Terima kasih. Untuk materi ini akan saya bacakan sendiri. Jadi untuk menuju lokasi adat Dayak Ot Danum sendiri atau cara yang digunakan untuk ke sana. Suku Dayak yang tinggal di hulu Sungai Kapuas Selatan dan di suku Dayak yang tinggal di hulu Sungai Kapuas Selatan dan di sepanjang pegunungan Swaner berbatasan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Untuk menuju ke sana, jika ditempuh dari kota terdekat, yaitu di Kabupaten Sintang yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, kalau posisinya Sintang itu di atasnya kota Pontianak, mungkin dari Pontianak ke Sintang ada 6 jam menggunakan roda 4. Dimungkinkan akan dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 4 selama 1-2 hari. Jadi mengingat kondisi jalan yang belum sempurna. Dari Kabupaten Sintang menuju ke perbatasan Pegunungan Swaner itu ditempuh selama 1-2 hari menggunakan roda 4. Bahkan bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 karena jalan yang belum sempurna, jalan yang masih tanah dan belum sama sekali di aspal. Kita lihat ada foto di sebelah kanan. Jadi rumpun Oddanum ini adalah yang berwarna hijau. Jadi jika menuju ke tengah-tengah sini agak susah, jalannya jelek. Kenapa? Karena kota-kota besar yang berada di Kalimantan rata-rata di pinggir laut. Akses ke tengahnya ini masih belum ada. Kita bisa melihat yang berwarna hijau di tengah ini adalah rumpun Oddanum. Mereka berada di tengah-tengah pedalaman, gitu. Dan untuk penghujung presentasi pada malam hari ini, kita akan menampilkan foto masyarakat adat. Jadi, dalam foto ini adalah potret pria Dayak Oddanum yang bertato dari wilayah Kahayan di Kalimantan Tengah. Dan menariknya, foto ini diambil di tahun 1898 sampai dengan 1900. Jadi foto ini sudah foto zaman dahulu, foto orang Dayak Danum yang diambil bahkan sebelum masa penjajahan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, foto pendukungnya. Di sini adalah gambarnya orang Dayak sedang berkumpul mengadakan sebuah upacara mungkin. Lanjut. Ini adalah masyarakat adat yang berada di sana, berada di pedalaman. Benda-benda adat sudah umum. Mandau adalah benda adatnya orang Dayak. Dan yang menarik di sini adalah penemuan arca atau patung yang berada di tengah hutan oleh para peneliti. Dia menemukan bahwa patung ini telah dibuat orang Dayak berabad-abad lalu. Jadi patung ini ditemukan zaman sekarang, tapi patung ini dibuat oleh orang Dayak di zaman dahulu. Mungkin cukup sekian presentasi oleh kami pada malam hari ini. Jika dalam kami membawakan presentasi banyak salah dan kurangnya, saya bersama teman-teman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.